Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Fatikah. Kali ini izinkan saya untuk mengisi materi podcast dengan tema The Power of Muslimah Trainer. Semoga kamu yang mendengar podcast saya untuk pertama kalinya di komunitas produktif Girl Community bisa disimak sampai selesai dan dapat bermanfaat untuk kamu ya. Oke. Banyak loh dari beberapa pandangan berpendapat bahwa wanita itu hanya ditugaskan untuk berdiam diri di rumah saja tanpa melakukan kegiatan apapun. Namun, sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa wanita itu bisa tetap bekerja walaupun hanya dari rumah saja loh. Saat ini, banyak wanita muslimah yang menekuni profesi sebagai pengusaha atau muslimah trainer, bahasa kerennya gitu. Karena dunia bisnis sangat menarik para muslimah termasuk saya untuk dicoba. Mulai dari bisnis makanan, skincare, body care, baju, dan lain sebagainya. Yang dapat menjadi wadah kreativitas bagi seorang muslimah trainer untuk menjadi pengusaha yang merupakan salah satu contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan istri Nabi SAW yaitu Ibunda Siti Khadijah pun juga menjadi seorang wanita sukses pada zamannya. Namun, tak jarang juga sebagian muslimah yang menggeluti dunia bisnis hanya fokus pada kegiatan bisnisnya saja, sehingga banyak yang melupakan bagaimana kiat menjadi seorang muslimah yang sukses sesuai yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Kita harus pahami terlebih dahulu nih, tujuan hidup kita di dunia itu untuk apa? Allah telah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi, sudah tentu konsekuensinya kita sebagai umat manusia adalah patuh untuk hidup harus sesuai dengan aturan yang Allah telah ajarkan. Kali ini saya akan membagikan bagaimana tips menjadi muslimah trainer yang sukses dalam membangun suatu bisnis yang ibaratnya bisa dibilang stabil lah ya. Tetapi di sini saya membagikan sesuai pengalaman yang sudah saya jalani selama saya menekuni dunia bisnis. Yang pertama, cari tahu apa keinginan dari masyarakat yang sedang banyak dicari dan dibutuhkan oleh kalangan masyarakat. Sehingga kita tahu nih, apa sih keinginan dari konsumen kita sendiri, sehingga modal yang kita keluarkan pun tidak menjadi sia-sia. Terus yang kedua, tentukan ciri khas dari toko kita tersendiri agar bisa menjadi daya saing untuk pesaing kita di luar sana, seperti itu. Dan bisa menjadi pembeda agar konsumen kita itu bisa mengingat toko kita secara terus-menerus. Yang ketiga adalah atur strategi dan mencari solusi yang tepat dalam membangun bisnis dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, setelah itu kita harus berpegangan pada 3 kunci ini. Yang pertama, kita harus komitmen, yang kedua harus konsisten, dan kita harus konsekuensi. Kita harus tahu konsekuensinya itu apa. Komitmen, kita harus menjalaninya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, dan konsisten. Kita harus memberitahukan kepada masyarakat bahwa produk kita ini layak untuk dipakai, layak untuk dijual, dan kita tidak boleh malu untuk ibaratnya memasarkan produk kita sendiri. Kita harus yakin kalau produk kita ini bisa bermanfaat untuk banyak orang di luar sana. Sehingga kita tidak ragu-ragu dalam melangkahkan kaki kita untuk tetap berjalan berbisnis dengan sesuai ajaran agama Islam. Terus yang ketiga, kita harus tahu konsekuensinya. Bagaimana ke depannya, apakah ini sudah baik atau belum? Jika masih belum baik, kita harus perbaiki. Jika sudah baik, maka ke depannya harus lebih baik lagi. Contoh sederhana dalam berbisnis yang paling utama kita cari adalah letak kehalalan dan keharaman suatu bisnis yang akan kita jalani. Misalnya, apakah bisnis yang kita jalani ini mengandung riba, judi, dan horor? Jika ditemukan 3 hal tersebut, maka ada baiknya kita tinggalkan. Sebab 3 hal tersebut dapat menghambat kelancaran suatu bisnis yang akan kita jalani.
Sedikit pengalaman saya mengenai bisnis. Awal mulanya saya itu menggeluti bidang makanan karena saya suka kulineran gitu. Dan alhamdulillahnya selama berjalan 1 tahun itu pemasukan selalu meningkat dari 25 pieces, 50 pieces sampai 100 pieces. Nah, tak jarang juga teman-teman kuliah pun ikut membeli juga, bahkan dosen-dosen pun ikut membeli juga gitu. Jadi ibaratnya sebuah hobi makan jadi suatu penghasilan itu luar biasa banget sih teman-teman gitu. Dan akhirnya aku berlanjut untuk membuka bisnis pakaian, yang dimana akhir-akhir ini bisnis pakaian itu sangat diminati oleh para konsumen gitu. Jadi aku dengan modal nekat aja udah, modal nggak ada, cuma modal keyakinan dan modal otak yang bisa buat berpikir lah ibaratnya untuk memutar suatu bisnis itu kan. Alhamdulillah Allah ngasih jalan gitu. Akhirnya aku gabung join reseller dan aku benar-benar sama sekali nggak ngeluarin modal. Nah dari situlah aku mulai mendapatkan penghasilan dari baju itu. Aku sisihkan sedikit-sedikit untuk membuka brand sendiri gitu. Alhamdulillahnya di tahun akhir tahun 2020 kalau tidak salah aku mulai buka brand baru, dan itu memang produknya belum banyak, baru cuman 2 macam aja gitu, karena fokus aku kan lebih kayak ke pakaian cadar gitu kan, sama kayak abaya, pokoknya yang berkaitan tentang muslimah yang bercadar ataupun tidak bercadar pun juga bisa pakai gitu. Nah yaudah dari situ alhamdulillahnya aku disupport gitu kan, disupport untuk melanjutkan bisnis aku, dan akhirnya dimodalin lah gitu kan untuk memunculkan produk kreasi yang terbaru gitu selain niqab atau cadar itu tadi gitu, karena sama-sama mempunyai kesamaan suka bisnis gitu ibaratnya. Ya udah akhirnya dari situ berjalanlah. Alhamdulillahnya itu setiap launching itu kita selalu sold out gitu ya. Pokoknya tuh intinya tuh nggak pernah nggak laku lah intinya. Karena kita itu tadi, kita yakin, kita konsisten, kita komitmen, dan kita tahu konsekuensinya itu apa, seperti itu. Dan akhirnya aku juga suka nulis gitu kan. Aku nulis itu dari tahun 2019, dan alhamdulillahnya itu aku udah launching sekitar 7 buku, 1 novel, 6 antologi. Nah di situ aku nggak tahu kenapa kayak happy aja gitu buat, karena kayak walaupun aku ada bisnis gitu, aku pengen cari sesuatu yang baru gitu, karena aku orangnya penasaran. Kalau nggak dicoba kayaknya tuh kurang greget gitu kan. Alhamdulillah buku aku yang novel Pena Hijrah itu udah laku sekitar 100 buku lebih kan. Dan yang buku lain aku itu yang 6 antologi itu juga banyak juga yang membeli dan minat untuk membaca gitu. Aku bersyukur banget karena aku senang untuk menjalani apa yang udah menjadi keputusan aku sendiri, seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan ragu, apa yang bisa kalian gali, apa yang bisa kalian capai di waiting list kalian, itulah yang menjadi patokan atau tolak ukur kalian untuk semakin digali, semakin dicoba gitu. Awalnya memang mungkin kayak ragu-ragu gitu, tetapi kalau misalkan kita masih ragu terus, mau sampai kapan gitu loh. Dan di awal tahun ini alhamdulillahnya aku mulai merambah ke bisnis emas gitu, yang dimana emas ini kan nilainya itu sangat tinggi gitu dibandingkan uang rupiah biasa. Lagi-lagi aku dimodalin juga gitu, dan aku senang banget sih ibaratnya, walaupun dengan modal yang minim gitu kan, tetapi ketika aku memulai itu alhamdulillahnya langsung banyak juga konsumen yang mau gitu kan. Padahal awalnya itu aku juga mikirnya masa sih ada yang mau beli emas gitu kan, tetapi ternyata qadarullahnya gitu ya, dan masya Allahnya Allah itu maha baik banget gitu sama aku. Apapun yang aku lakukan dengan niat ibadah gitu ya,
semuanya tuh berjalan dengan lancar, kayak lurus aja gitu. Dan kita pun juga jadi kayak seneng kan kalau misalkan banyak yang beli gitu. Jadi intinya kita coba aja dulu, apapun yang kita bisa kita coba aja dulu gitu kan. Terus yakin Allah akan membantu kita gitu, dan selalu sisihkan berapa persen dari pendapatan kita itu untuk disedekahkan, karena berapapun besarannya pemasukan yang kita miliki, kalau misalkan kita nggak berbagi itu kayak kurang mantap aja kalau misalkan kita nggak sedekahkan gitu, karena kan untuk kelancaran bisnis kita juga ya kan. Jadi intinya buat teman-teman, semangat aja untuk menjalani suatu bisnis yang insya Allah bisa berkah untuk kamu dan keluargamu gitu. Sampai sini aja dulu podcast aku kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.